Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang struktur kontrol dan contohnya. Yang pertama itu kita akan mempelajari struktur kontrol yang paling sederhana, yaitu yang if. Di sini bentuk flowchart untuk if bisa dilihat sendiri. Untuk if yang sederhana itu memiliki satu kondisi dan satu statement. Di sini dapat diartikan sebagai jika kondisinya terpenuhi, berarti nilainya true, maka akan menjalankan statement yang kita buat. Kemudian jika kondisinya false atau salah, dia akan langsung selesai di sini maksudnya dia akan langsung end programnya atau keluar dari program. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat contohnya. Di sini misalkan kita memiliki sebuah nilai integer sama dengan 89. Kemudian kita masukkan kondisinya if n lebih kecil dari 70. Lulus. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan program ini. Di sini bukan n ya, tapi nilai. Kita jalankan. Nah, di sini setelah dijalankan tidak ada nilai yang ditampilkan di konsol. Kenapa demikian? Karena nilai ini memiliki nilai lebih besar dari 70. Jadi untuk kondisinya itu tidak terpenuhi, maka langsung keluar dari programnya. Sekarang kita coba merubah nilai dari variabel nilai ini menjadi 60. Sekarang kita jalankan. Nah, kemudian di sini nilainya atau hasilnya akan tidak lulus di konsolnya, statementnya tidak lulus. Kenapa demikian? Karena di sini nilai dari variabel nilai ini lebih kecil dari 70. Ketika kondisinya terpenuhi, nilai 60 ini lebih kecil dari 70, itu nilainya benar, maka statement tidak lulus ini akan ditampilkan di konsol. Tetapi jika nilai dari variabel nilai ini lebih besar dari 70 seperti yang tadi, maka tidak ada yang akan ditampilkan di dalam konsol dan akan keluar dari program. Ini untuk struktur if yang sederhana yang menggunakan satu buah kondisi dan satu buah statement. Selanjutnya kita lanjut ke struktur kontrol keputusan yang kedua, yaitu yang memiliki dua buah statement. Di sini bisa dilihat ketika kondisi dari program itu terpenuhi, maka akan menjalankan sebuah statement satu nih misalnya. Kemudian ketika kondisi dari sebuah program itu tidak terpenuhi, juga akan menampilkan sebuah statement. Nanti ketika salah satu statement ini sudah dijalankan oleh program, maka program itu akan selesai. Kita langsung ke contohnya. Di sini kita sudah punya nilai
dari sebuah variabel nilai itu 60, kita rubah aja nama nilai variabelnya karena terlalu sering kita sebut nilai. Kita ganti dengan n saja. Struktur kontrol keputusan kedua itu bentuknya if else. Berarti nanti di sini kita masukkan else. Keterangannya di sini kan untuk statement yang pertama itu ketika bernilai benar n-nya lebih kecil dari 7 maka tidak lulus. Berarti untuk statement yang kedua nilai n-nya itu akan lebih besar dari 70. Berarti nanti di sini kita akan masukkan lulus. Sekarang kita coba, kita rubah, kita biarkan dulu nilai n-nya 60. Apakah yang akan tampil di konsol? Ketika dijalankan masih tidak lulus karena nilai n itu lebih kecil dari 70. Sekarang kita rubah nilai n ini menjadi 80. Kita jalankan lagi, maka yang tampil itu lulus. Jadi perbedaan dari struktur kontrol if else dan if ini, untuk yang if kita hanya memiliki satu buah statement. Jadi ketika kondisinya tidak terpenuhi maka program akan langsung selesai. Tetapi untuk yang if else ini kita memiliki dua buah statement yang akan kita gunakan ketika kondisinya bernilai true dan statement ketika kondisi bernilai false seperti ini. Ini untuk yang if else. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki kondisi lebih dari satu? Kita akan lihat struktur kontrol yang ketiga itu namanya if else if, seperti ini. Di sini ada tiga buah kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, ada statement pertama yang akan dijalankan ketika dia bernilai true. Kemudian ketika dia false, dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Dan di kondisi kedua ini ketika dia bernilai true atau kondisinya terpenuhi, dia akan memunculkan statement yang kedua. Kemudian ketika dia bernilai salah, kondisi yang kedua, dia akan masuk ke kondisi yang ketiga, kondisi yang terakhir di sini menurut flowchartnya. Kemudian ketika kondisi ketiga itu terpenuhi, maka akan menjalankan statement yang ketiga. Ketika dia false atau tidak terpenuhi, maka programnya akan selesai. Sekarang kita coba langsung dicontoh. Kita rubah sedikit nilainya di sini. Di sini min 3. Di sini lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita pakai else if. Kita masukkan kondisinya n lebih kecil dari 0. Kemudian di sini kita taruhkan else seperti ini. Kemudian untuk statementnya kita ganti, jangan pakai lulus tidak lulus. Di sini kita masukkan di sini kemudian di sini statementnya Nah, sekarang di sini kita memiliki sebuah variabel dengan nilai min 3. Kemudian di kondisi pertama ketika n lebih besar dari 0 atau jika n lebih besar dari 0, maka statement yang benar itu bernilai positif.
ketika kondisinya dipenuhi, berarti yang akan muncul di konsol itu yang bernilai positif. Kemudian jika nilai n itu lebih kecil dari 0, maka yang akan muncul di konsol itu bernilai negatif, karena nanti itu statement atau kondisi yang kedua ini akan, ketika kondisi yang kedua ini bernilai benar atau terpenuhi. Tetapi jika tidak, maka maksudnya di sini jika tidak kondisi yang pertama yang ini n lebih besar dari 0 dan kondisi yang kedua n lebih kecil dari 0 tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke statement yang terakhir nih yang bernilai 0. Kita coba saja. Nah, di sini bernilai negatif karena nilai n itu lebih kecil dari 0. Sekarang kita coba rubah nilai n ini menjadi 0. Dia akan muncul yang bernilai 0. Dia akan muncul yang bernilai positif. Jadi di sini contoh dari penggunaan if else if ini memiliki dua buah kondisi. Kondisi yang pertama itu ketika n-nya lebih besar dari 0. Kemudian kondisi yang kedua ketika n lebih kecil dari 0. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai contoh penggunaan if else dan if else if untuk struktur kontrol keputusan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.